Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Selamat sore, Pak. Nah, gimana Pak? Kabarnya sehat, Pak? Sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Untuk pada sore hari ini kita mengadakan IHT, Pak, yang untuk kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pada sore hari ini, sebelum kita memulai IHT kita ini, alangkah baiknya saya absen dulu. Para bapak-bapak, apakah kita sudah lengkap atau belum? Yang pertama, Pak Iwan ada? Ada, Pak? Pak Syaril? Ada Pak, ada. Pak Jono? Saya, Pak. Oke, dan terakhir sama Pak Agus. Siap, ada Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Pak, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini, kalau boleh saya meminta dipimpin oleh Pak Iwan. Baik. Silakan Pak Iwan. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik teman-teman, atau rekan-rekan atau bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita berdoa. Mudah-mudahan mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Oke. saya kembalikan ke Bapak Fasilitator. Silahkan Pak. Baik Pak Iwan, terima kasih untuk memimpin doanya. Sebelum kita melanjutkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu yang saya ambil dari pembahasan tentang asesmen. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan materi secara menyeluruh, alangkah baiknya kita cairkan dulu suasana kita, Pak, Bapak dan Ibu yang sebagai peserta, biar kita rileks dulu sedikit, biar nggak usah tegang. Jadi di sini saya kira-kira siapa yang bisa memimpin ice breaking kita, Pak? Pak Jono. Pak Jono. Baik, Pak. Siap. Saya Oke, Pak selalu Jono, siap, Pak, silakan. untuk ice breaking ini, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ice breaking ini bisa berjalan lancar dengan kekompakan kita, kemudian menaati aturan yang saya buat. Jadi aturan mainnya seperti ini, Pak. Kalau misalnya tangan saya kepalkan, Bapak. tangan saya, jadi Bapak harus teriak A. A. Gitu, Pak ya. Kemudian Ya. kalau misalnya saya kembangkan tangan saya, ya kembangkan, berarti Bapak-bapak harus bilang I. I. A. Kemudian kalau misalnya saya angkat kedua tangan saya, Bapak-bapak harus memegang jidat Bapak seperti ini. Sambil berhenti, tidak ada bersuara. Oke, Bapak-bapak? Oke? Ya, Oke. siap. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita coba dulu, Pak ya. Oke, Pak, perhatikan tangan saya, Pak. A. I. Kelihatan ini. Ulangi, Pak. Kita coba ya. Kalau misalnya saya kepalkan A. Kalau saya buat tangan saya kembangkan I. Kalau dua belah berarti ke belakang. Oke, Pak? Oke, Pak. Siap. Oke, kita coba satu kali percobaan. Oke. Kita mulai. A. I. Itu
itu Pak Iwan. Harus konsentrasi Pak Iwan. Itu bagus, harus konsentrasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita masing-masing. Sekian Pak Indra, silahkan lanjutkan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih Pak Jono untuk ice breaking-nya yang luar biasa pada sore hari ini. Oke lah, untuk biar jangan berlama-lama kita bahas materi kita. Di sini saya mengangkat materi tentang asesmen. Sebelum saya menjelaskan asesmen ini, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak sekalian. Kira-kira siapa yang paham di antara Bapak tentang asesmen? Apa pengertian asesmen kira-kira? Maksud asesmen nih. Saya Pak. Ya, silakan Pak Jono. Asesmen ini menurut saya yaitu penilaian Pak. Kalau misalnya asesmen di dunia pendidikan berarti penilaian terhadap peserta didik maupun tenaga pendidiknya Pak. Kemudian asesmen ini bisa dilakukan di awal maupun di akhir Pak. Jadi bisa memantau perkembangan peserta didik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jono buat jawabannya. Mungkin ada jawaban tambahan dari Bapak yang lain Pak? Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada tambahan, untuk menyempurnakan jawaban dari Pak Jono, di sini saya menjawab tentang asesmen itu, yang intinya kalau asesmen saja itu adalah artinya penilaian. Di sini belum kita jabarkan penilaian sama siapa, karena penilaian asesmen itu bukan hanya untuk siswa saja. Asesmen itu bisa juga digunakan untuk perusahaan segala macam, karyawan. Tapi yang akan kita basisnya asesmen untuk siswa. Asesmen salah satu contohnya adalah asesmen diagnostik. Kira-kira asesmen diagnostik ada yang bisa jawab apa maksud dari asesmen diagnostik? Pak Iwan mungkin bisa Pak? Oke baik, saya langsung jawab sendiri. Saya jelaskan, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik. Kita garis bawah secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi. Ini mengidentifikasi kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi siswa pada awal. Kita mengenal siswa. Tentang apa? Tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Maksudnya di sini sehingga kita tahu, guru, bagaimana kita menghadapi siswa-siswa yang akan kita didik ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan nantinya yang mungkin bisa sama-sama kita jawab tentang penjabaran tentang asesmen ini. Jadi di sini Bapak Ibu, asesmen itu ada 3. Asesmen ada 3, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, yang dikatakan dengan asesmen diagnostik, itu yang baru saya jabarkan tadi. Asesmen selama pembelajaran, dalam proses pembelajaran, yang terakhir adalah asesmen sumatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan di sini Pak? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Begini Pak. Tadi itu kan ada jenis-jenis asesmen Pak ya.
Iya, Pak. Kira-kira untuk penerapannya di sekolah, ada berapa jenis asesmen yang seharusnya diterapkan? Atau apakah sama atau berbeda atau bagaimana, Pak? Oke. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa menjawab, Pak. Dari Pak Jono ada bisa yang baca, Pak Agus sama Pak Saril ada bisa yang menjawab pertanyaan dari Pak Iwan. Silakan, Pak. Tak ada? Oke, pertanyaan dari Pak Iwan tadi, berapa jenis Pak Iwan ya? Iya. Oke, asesmen yang bisa diterapkan di sekolah itu ada 3, Pak. Menurut saya mungkin ada kawan-kawan yang menambahin nanti, yaitu asesmen sebelum pembelajaran, kemudian asesmen selama proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau disebut juga dengan summative. Yang kegunaannya ini adalah asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan, yaitu asesmen summative. Seperti itu, Pak. Bagaimana kira-kira, Pak? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut kembali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Dalam asesmen ini ada prinsip-prinsip asesmen, Pak ya. Asesmen prinsip pembelajarannya bagaimana? Mungkin saya, ada yang, ya Pak. Saya sebenarnya ingin menanyakan juga, Pak, tentang yang Bapak bilang tadi, Pak. Prinsip-prinsip asesmen, Pak. Mungkin penjelasannya lebih dalam lagi, Pak. Mungkin saya kurang mengerti, Pak, di situ, Pak. Oke, baik, Pak Jono, terima kasih buat masukannya. Kita respon. Kira-kira kalau bisa saya tangkap pertanyaannya, apa itu prinsip-prinsip asesmen? Seperti ini ya, Pak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang bisa jawab. Kami persilakan, saya persilakan sebagai narasumber. Pak Agus bisa jawab, Pak Agus? Iya, Pak. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Jono. Prinsipnya ada 4 asesmen itu. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus buat penjelasannya. Kira-kira bagaimana Pak Jono, apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh rekan kita Pak Agus? Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Sangat membantu, Pak. Jelas, Pak, jawabannya. Oke, baik, terima kasih Pak Jono. Bapak yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak, saya Pak. Ini siapa nih, Pak? Ya, Pak, silakan. Pak. Saya mau tanyakan, Pak, mengapa proses asesmen penting diterapkan di sekolah, Pak? Baik, mengapa proses asesmen itu penting diterapkan di sekolah? Bisa dijawab rekan yang lain? Siapa yang bisa menjawab?
Pak Jono bisa menjawab, Pak Jono? Menurut saya, Pak, kenapa Ya. asesmen itu penting di sekolah? Untuk mengetahui proses pembelajaran di sekolah tersebut, Pak. Menurut saya begitu. Karena Oke, baik. ya, Ya. Lanjut, Pak. Oke, baik. Saya tambahi kembali. Mengapa proses asesmen itu penting? Yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama proses belajar berlangsung, kemudian memberikan umpan balik. 3, memantau kemajuan siswa kita, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Kemudian memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki metode apa yang akan kita terapkan di pembelajaran berikutnya. Seperti itu, Pak Saril. Bagaimana kira-kira Pak Saril? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Oke, baik. Setelah kita mempelajari tentang asesmen, prinsip asesmen, proses asesmen, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu asesmen formatif. Di modul sebelumnya, Bapak-Bapak sudah mempelajari tentang asesmen formatif. Sebelum saya menjelaskan secara detail lagi, kira-kira apa yang dimaksud dengan asesmen formatif? Kami persilakan. Bagi Bapak-Bapak yang bisa menjawab maksud dari asesmen formatif. Dari Pak Iwan mungkin? Asesmen formatif, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Asesmen formatif ini adalah asesmen atau penilaian proses. Jadi penilaian yang digunakan pada waktu proses belajar mengajar. Oke, Mungkin Pak. itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jawaban yang sangat bagus sekali Pak, yang luar biasa. Ya mungkin ada tambahan? Ada tambahan Pak Agus? Proses ya seperti apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, penilaian proses tentu di tengah-tengah dalam berlangsungnya, Pak. Jadi setelah awal tadi diagnosis, pada saat itu di tengahnya itu adalah formatif. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya simpulkan apanya, jawaban Pak Agus dengan Pak Iwan. Asesmen formatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses memahami murid, kebutuhan pelajarannya, dan kekurangan-kekurangan yang ada pada murid. Itu asesmen formatif. Yang terakhir, asesmen sumatif. Asesmen sumatif, kira-kira ada yang bisa menjelaskan, Pak? Pak Jono bisa menjelaskan asesmen sumatif? asesmen sumatif yaitu Pak yang penilaian terhadap kinerja. Kalau di sekolah itu penilaian terhadap kinerja peserta didik maupun tenaga pendidik yang berada di akhir. Ibaratnya sifatnya evaluasi. Begitu Pak. Iya Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Jono. Saya kuatkan kembali bahwa asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pelajaran. Kalau kita menguji siswa, artinya memberikan evaluasi di akhir pembelajaran. Berarti di sini kita rangkum kembali ada 3 tadi asesmen awal, asesmen di tengah, dan asesmen di akhir Bapak-Bapak. Demikian yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita menyimpulkan dulu. Menyimpulkan materi. Silakan yang Bapak yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini yang sudah saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Mungkin dari Pak Jono bisa menyimpulkan materi kita hari ini, Pak, sebelum kita tutup. Mungkin Atau kawan-kawan yang lain. mengenai asesmen, Pak. Memang pengetahuan saya terhadap asesmen, yakni penilaian. Ibaratnya jika pendidikan Indonesia ini ingin maju, maka harus ada penilaian asesmennya, bukan hanya terhadap kegiatan belajar mengajar, tetapi juga ada asesmen untuk lebih yang ke arah yang lebih besar lagi terhadap lingkungan pendidikan mungkin, karena untuk memajukan pendidikan Indonesia ini tidak bergantung kepada asesmen ke pendidiknya saja, tetapi terhadap lingkungan pendidikannya juga perlu di asesmen, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Jono buat kesimpulannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, saya juga sebagai narasumber menyimpulkan materi kita pada hari ini ya Pak. Asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar selama ini. Seringkali asesmen cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga siswa asesmen diposisikan seolah-olah kegiatan yang terpisah dari pembelajaran. Demikian kesimpulan saya Pak pada hari ini. Mungkin dalam penyampaian materi ini ada yang kurang ataupun yang lebih. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menjadi peserta. Sekian, mungkin sebelum kita tutup, ada kira-kira yang dipertanyakan lagi Pak sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita tutup, kalau tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Kami persilakan kepada Pak Iwan waktu dan tempat untuk memimpin doa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Marilah teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, Bapak Ibu. Waktu kami kembalikan ke Bapak Fasilitator.